Gaji seorang anggota DPR ternyata cuma segini. Tapi kok bisa ya ada yang bisa dapat penghasilan sampai 500 juta rupiah setiap bulannya? Kira-kira dari mana datangnya uang sebanyak itu? Yuk, kita bongkar ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena dukungan kalian itu sangat berarti, biar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif buat kita semua. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat di kolom komentar, serta sebutkan juga kalian dari kota mana. Biar kita semua bisa sama-sama berbagi kebaikan dan saling mendoakan. Teman-teman, kalau kita bicara soal anggota DPR, pasti banyak dari kalian yang langsung kepikiran satu hal, duit banyak. Betul apa betul? Hehe. Kalau ada yang ngomong, jadi anggota DPR tuh enak. Gajinya gede, fasilitas lengkap, hidupnya mewah, rasanya hampir semua orang langsung setuju. Bahkan mungkin di kepala sebagian orang, anggota DPR itu nggak usah mikirin uang, karena dari gaji aja sudah bisa hidup super nyaman. Tapi, apakah benar seperti itu? Apakah memang gaji seorang anggota DPR sebesar itu, sampai-sampai bisa bikin mereka bergelimang harta? Nah, disinilah banyak orang sering keliru. Faktanya, kalau kita buka data resmi soal gaji anggota DPR, jumlahnya memang terbilang besar kalau dibandingkan dengan gaji pegawai kantoran biasa, tapi jauh sekali dari angka fantastis yang sering kita bayangkan. Coba kita bayangin sama-sama ya, gaji pokok anggota DPR itu ada kisaran tertentu yang sudah ditetapkan negara. Ditambah dengan beberapa tunjangan, jumlahnya mungkin sekitar puluhan juta per bulan. Kedengarannya memang besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan gaya hidup yang ditampilkan sebagian dari mereka, rumah megah, mobil mewah, traveling ke luar negeri, angka itu sebenarnya nggak sebanding. Jadi, wajar kalau masyarakat awam mikir, loh, dari gaji segitu kok bisa punya harta segini banyak. Apalagi di media sosial, sering banget kita lihat postingan yang membandingkan gaji DPR dengan gaya hidupnya. Misalnya, ada yang upload, gaji DPR cuma sekian juta, tapi mobilnya miliaran. Logikanya gimana coba? Nah, dari sini muncul stigma negatif. Banyak orang akhirnya berasumsi, pasti ada main belakang. Pasti ada uang haram. Pasti ada korupsi. Dan akhirnya, masyarakat langsung ngecap semua pejabat itu sama saja. Rakus, korup, dan nggak mikirin rakyat. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu, teman-teman. Karena nggak semua anggota DPR itu main kotor. Nggak semua dari mereka hidup mewah karena korupsi. Ada sebagian kecil yang memang benar-benar berjuang, berusaha dengan cara halal, dan rezekinya justru datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi sebelum masuk ke sana, coba kita posisikan diri dulu sebagai orang awam. Misalnya kamu lagi ngobrol sama teman nongkrong, tiba-tiba ada yang bilang, tahu nggak? Si A yang anggota DPR itu penghasilannya sampai 500 juta sebulan loh. Kira-kira reaksi kamu apa? Pasti kaget kan? Spontan langsung mikir, waduh, 500 juta dari mana tuh? Gaji DPR kan gak segitu. Jangan-jangan, nah, pikiran buruk langsung nyambung ke kata, korupsi. Dan jujur aja, itu wajar. Karena opini publik selama ini memang sudah dibentuk oleh berita-berita negatif. Hampir tiap minggu ada aja berita soal pejabat kena OTT, kasus suap, kasus gratifikasi, dan lain-lain. Akibatnya, mindset kita jadi terbentuk, pejabat uang haram. Padahal kalau kita gali lebih dalam, nggak semuanya seperti itu. Sekarang coba kita balik cara pikirnya. Kalau memang gaji DPR segitu, apakah mungkin ada anggota yang bisa punya penghasilan ratusan juta setiap bulan tanpa korupsi? Jawabannya, mungkin banget. Kok bisa? Karena faktanya, banyak di antara mereka yang sudah punya bisnis, usaha, atau sumber penghasilan lain jauh sebelum mereka duduk di kursi DPR. Coba deh kita logika sederhana. Misalnya ada orang yang sebelum jadi DPR sudah punya perusahaan properti, atau restoran yang cabangnya banyak, atau investasi yang sudah jalan. Ketika dia masuk DPR, otomatis dia tetap punya pemasukan dari usaha-usaha itu. Jadi kalau digabungin, totalnya bisa jauh lebih besar dari gaji DPR itu sendiri. Tapi masyarakat jarang lihat ke sana.
Yang dilihat cuma label, DPR gaji negara. Nah, ini yang sering bikin salah paham. Makanya, ketika ada kabar anggota DPR dapat 500 juta per bulan, publik langsung mikirnya, waduh, pasti ada yang gak beres nih. Padahal, bisa jadi angka itu datang dari usaha yang halal, kerja keras bertahun-tahun, dan bahkan kebiasaan baik yang mungkin gak banyak orang tahu. Selain itu, ada satu hal yang jarang kita perhatikan, yaitu soal keberkahan. Teman-teman pasti sering dengar ungkapan, rezeki itu bukan cuma dari kerja keras, tapi juga dari keberkahan hidup. Salah satu kunci keberkahan adalah sedekah. Nah, banyak tokoh sukses yang membuktikan, ketika mereka rajin bersedekah, rezeki yang datang justru makin deras. Hal ini juga berlaku untuk beberapa anggota DPR yang mungkin sering kita salah sangka. Jadi, sekali lagi, jangan buru-buru ngejudge. Karena gaji DPR itu memang cuma segitu, tapi ada hal-hal lain yang bisa bikin penghasilan mereka jadi luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apa sih rahasia sebenarnya dari anggota DPR yang bisa dapat 500 juta per bulan ini? Apakah benar ada hal positif yang bisa kita ambil hikmahnya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari ceritanya? Nah, jawabannya akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tokoh kita kali ini justru membuktikan hal sebaliknya. Teman-teman, kalau kebanyakan orang curiga penghasilan ratusan juta itu datang dari cara yang gak baik, tokoh kita malah nunjukin kalau kerja keras, usaha yang halal, dan niat baik bisa membuka pintu rezeki yang luar biasa. Nah, mari kita kupas satu persatu. Sejak muda, beliau bukan tipe orang yang hanya mengandalkan jabatan atau menunggu gaji bulanan. Bahkan sebelum jadi anggota DPR, beliau sudah menanamkan prinsip dalam hidupnya. Kalau mau berhasil, jangan cuma berharap pada satu sumber rezeki. Karena itu, beliau aktif mengembangkan berbagai usaha. Ada yang bilang, prinsipnya mirip dengan pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau satu sumber penghasilan macet, masih ada yang lain untuk menopang. Makanya, di luar gajinya sebagai anggota DPR, beliau punya beberapa bisnis yang berjalan. Ada usaha properti, mulai dari kos-kosan untuk mahasiswa, ruko, sampai perumahan kecil-kecilan. Properti ini memang jadi salah satu mesin uang yang gak pernah mati, karena setiap bulan selalu ada aliran pemasukan dari penyewa. Bayangkan saja, kalau satu unit kos-kosan bisa menghasilkan beberapa juta rupiah per bulan, dan beliau punya puluhan kamar, totalnya bisa puluhan sampai ratusan juta hanya dari satu lini bisnis ini. Nggak berhenti di situ, beliau juga mendirikan usaha kuliner. Bukan hanya satu, tapi sudah ada beberapa cabang restoran yang tersebar di beberapa kota. Restorannya nggak selalu mewah, tapi lebih ke arah makanan rumahan yang harganya terjangkau dan disukai banyak orang. Karena itu, pelanggan setianya banyak, omsetnya pun stabil. Dari sinilah tambahan penghasilan mengalir deras setiap bulannya. Selain itu, beliau juga cerdas dalam berinvestasi. Ada sebagian uang yang ditaruh di saham, sebagian di reksadana, bahkan ada juga yang dialokasikan untuk bisnis keluarga. Beliau paham betul kalau uang yang cuma ditabung tanpa diputar, nilainya bisa tergerus inflasi. Jadi daripada diam, uang itu dimaksimalkan agar menghasilkan. Disinilah letak perbedaan mindset beliau dengan kebanyakan orang. Kalau orang biasa kadang mikir, yang penting punya tabungan, beliau mikirnya lebih jauh, uang harus kerja untuk kita, bukan kita yang kerja mati-matian untuk uang. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang orang tahu, yaitu kebiasaan beliau dalam bersedekah. Hampir setiap bulan, sebagian dari penghasilannya disisihkan untuk orang lain. Bukan cuma formalitas atau sekadar pamer, tapi benar-benar tulus dari hati. Misalnya, beliau rutin membantu anak-anak yatim di sekitar tempat tinggalnya. Ada juga dana khusus untuk membangun masjid, pesantren, dan mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Kebiasaan bersedekah ini bukan hanya membuat orang lain terbantu, tapi juga bikin hati beliau tenang. Bahkan kalau kita dengar ceritanya, seringkali justru setelah beliau bersedekah besar-besaran, rezekinya datang lebih deras dari arah yang gak disangka-sangka. Misalnya, setelah membantu pembangunan sekolah di desa, beberapa minggu kemudian usaha restorannya tiba-tiba viral karena direview influencer, dan omsetnya naik drastis. Hal-hal seperti ini membuat beliau semakin yakin bahwa sedekah memang gak pernah membuat miskin, malah jadi magnet rezeki. Kalau kita pikir-pikir,
Pola hidup beliau ini mirip dengan para pengusaha sukses pada umumnya. Mereka tidak hanya fokus pada satu penghasilan, tapi membangun ekosistem usaha yang saling mendukung. Misalnya, dari hasil properti, sebagian bisa dipakai untuk buka cabang restoran baru. Dari restoran, sebagian keuntungan bisa dipakai investasi. Dari investasi, sebagian dipakai sedekah. Dari sedekah, rezeki balik lagi dalam bentuk kepercayaan, doa orang-orang, dan peluang baru. Menariknya, beliau juga nggak pelit ilmu. Banyak anak muda di sekitar lingkungannya yang diajak ikut terlibat dalam usahanya. Ada yang dibimbing untuk belajar bisnis, ada yang dilibatkan dalam pengelolaan restoran, bahkan ada juga yang diajak investasi kecil-kecilan supaya mereka paham cara mengelola uang. Jadi, penghasilan 500 juta per bulan itu bukan sekadar angka, tapi juga jadi jalan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Bahkan, ada cerita menarik ketika beliau pertama kali buka usaha kuliner. Modalnya waktu itu pas-pasan, dan banyak orang yang meremehkan. Ada yang bilang, "Ah, udah jadi anggota DPR kok repot-repot buka warung makan? Malu-maluin." Tapi beliau tetap jalan, karena yakin setiap usaha halal pasti ada rezekinya. Dan benar saja, usaha kecil itu kini berkembang jadi jaringan restoran dengan beberapa cabang. Dari sinilah beliau membuktikan, kalau konsisten, kerja keras, dan ikhlas dalam memberi, hasilnya bisa luar biasa. Jadi teman-teman, kalau ada yang tanya, gaji DPR kan cuma segini, kok bisa dapat 500 juta per bulan? Jawabannya jelas, karena beliau tidak mengandalkan gaji, tapi membangun banyak sumber penghasilan lain. Dan yang lebih penting lagi, beliau tidak pernah lupa untuk berbagi. Itulah yang bikin rezekinya terus mengalir, ibarat air sungai yang gak pernah kering. Coba kita refleksi sedikit. Kadang kita suka iri sama orang yang kelihatannya hidupnya enak, penghasilannya besar. Padahal kita nggak tahu perjalanan panjang di balik itu. Tokoh kita ini contohnya. Mungkin orang hanya lihat angka 500 juta per bulan, tapi nggak tahu bahwa di baliknya ada kerja keras bertahun-tahun, ada usaha yang jatuh bangun, ada doa orang-orang yang terbantu oleh sedekah, dan ada keberkahan yang Allah kasih karena niat baiknya. Makanya, penting buat kita belajar dari kisah seperti ini. Jangan cuma fokus sama hasilnya, tapi lihat juga prosesnya. Bahwa penghasilan besar itu bukan selalu karena jabatan atau kecurangan, tapi bisa karena kerja keras, manajemen keuangan yang cerdas, dan yang paling penting, hati yang ikhlas dalam berbagi. Siapa sangka, teman-teman, dari kebiasaan baik itulah pintu rezeki semakin terbuka lebar. Kadang kita sering mikir rezeki itu hanya datang dari kerja keras semata. Tapi kalau kita lihat dari cerita tokoh ini, ternyata ada faktor lain yang gak kalah penting, keberkahan. Nah, keberkahan ini hadir justru karena beliau rajin berbagi. Bayangin aja, setiap bulan beliau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk sedekah. Gak tanggung-tanggung, kadang jumlahnya sampai puluhan juta rupiah. Ada yang dipakai untuk membangun masjid, membantu pesantren kecil di pelosok desa, sampai menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Semua dilakukan tanpa pamrih. Dan uniknya, justru setelah beliau bersedekah besar-besaran, usaha-usahanya makin lancar. Restoran makin rame, properti makin laku, bahkan kadang ada investor baru yang datang tanpa beliau cari. Kalau kita mau renungkan, ini mirip hukum sebab akibat. Semakin banyak kita memberi, semakin luas pintu rezeki yang dibukakan Allah. Banyak orang mungkin ragu, masa sih, kalau sedekah rezeki malah bertambah? Bukannya uang jadi berkurang? Tapi faktanya, banyak contoh nyata yang membuktikan hal sebaliknya. Tokoh kita ini salah satunya. Beliau pernah cerita, dulu awal-awal usaha, uangnya sempat mepet banget. Tabungan hampir habis, sementara usaha restoran yang baru buka waktu itu sepi pengunjung. Orang lain mungkin akan memilih hemat-hemat uang, nggak mau keluar sepeser pun. Tapi beliau malah ambil langkah yang berbeda. Justru mengeluarkan sebagian uang terakhirnya untuk bersedekah. Beliau bilang ke dirinya sendiri, kalau aku bantu orang lain, insya Allah Allah bantu aku. Dan benar saja, gak lama kemudian ada rombongan mahasiswa yang mampir, makan bareng, lalu mereka posting di media sosial. Dari situ, usahanya mulai dikenal, makin ramai, dan akhirnya berkembang. Kisah ini menunjukkan bahwa rezeki itu bukan sekadar hasil hitungan matematika.
Kadang ada logika Tuhan yang jauh di atas logika manusia. Kita pikir kalau uang dikurangi, pasti makin sedikit. Tapi dalam kehidupan nyata, uang yang disedekahkan justru kembali dalam bentuk yang berlipat-lipat, entah lewat peluang usaha, kesehatan, atau bahkan ketenangan batin. Selain soal sedekah, hal lain yang bikin penghasilannya bisa sampai 500 juta per bulan adalah kepercayaan. Karena beliau rajin berbagi, masyarakat sekitar jadi respek dan percaya. Kepercayaan ini sangat penting dalam bisnis. Misalnya, ketika beliau membuka cabang restoran baru, banyak orang yang siap mendukung, mulai dari pemasok bahan, pekerja, sampai konsumen. Orang merasa kalau mereka mendukung usaha beliau, itu juga bagian dari mendukung kebaikan. Jadi lingkaran positif ini saling menguatkan. Bahkan, beliau sering dianggap sebagai orang tua oleh banyak anak muda di lingkungannya. Ada cerita tentang sekelompok pemuda yang awalnya sering nongkrong tanpa arah, lalu diajak beliau untuk ikut mengelola usaha. Ada yang dikasih modal kecil, ada juga yang sekadar diajak jadi karyawan di restoran. Tapi dari situlah hidup mereka berubah. Dari yang tadinya nggak punya pekerjaan, sekarang bisa mandiri, bahkan ada yang kemudian buka usaha sendiri. Inilah yang bikin penghasilan beliau tidak hanya besar, tapi juga berkah. Karena uang itu tidak berhenti di kantong pribadi, melainkan berputar, memberi manfaat ke banyak orang, dan kembali lagi dalam bentuk kepercayaan, doa, serta peluang baru. Jadi, 500 juta per bulan yang sering bikin orang salah paham sebenarnya bukan angka kotor yang cuma untuk gaya hidup, tapi angka yang punya jejak kebaikan di dalamnya. Kalau dipikir-pikir, hidup beliau ini adalah contoh nyata pepatah, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Kita sering dengar kalimat itu, tapi jarang melihat buktinya secara langsung. Nah, kisah ini jadi bukti konkret. Dengan sedekah yang konsisten, usaha yang halal, dan niat yang tulus, Allah balas dengan rezeki yang melimpah. Coba bayangkan kalau semua orang punya prinsip yang sama. Bukan hanya pejabat, tapi juga pengusaha, pegawai, bahkan kita yang masih belajar. Bayangkan kalau setiap orang menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membantu orang lain, mungkin masalah kemiskinan di sekitar kita akan jauh berkurang. Dan di sisi lain, setiap orang yang memberi juga akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Makanya, dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Pertama, jangan gampang suudzon atau berprasangka buruk. Karena nggak semua pejabat itu korup. Ada juga yang benar-benar mencari nafkah halal, bekerja keras, dan ikhlas berbagi. Kedua, jangan pernah takut bersedekah. Karena meskipun secara logika uang kita berkurang, tapi dalam kenyataannya, Allah bisa mengembalikannya dalam bentuk lain yang jauh lebih besar. Ketiga, jangan andalkan satu sumber penghasilan. Belajarlah diversifikasi usaha, supaya kalau satu jalan macet, masih ada pintu lain yang terbuka. Pada akhirnya, kisah tokoh ini mengajarkan bahwa angka 500 juta per bulan itu bukan sekadar cerita sensasional, tapi hasil dari kombinasi 3 hal: kerja keras, strategi usaha, dan sedekah yang tulus. Kalau hanya salah satunya, mungkin hasilnya nggak akan sebesar itu. Tapi ketika ketiganya berjalan beriringan, rezeki datang dengan cara yang bahkan sulit kita bayangkan. Jadi, teman-teman, lain kali kalau dengar kabar ada anggota DPR atau pejabat punya penghasilan besar, jangan langsung berpikir negatif. Bisa jadi, di balik itu ada cerita kebaikan yang kita nggak tahu. Dan mungkin, justru dari cerita itu kita bisa mengambil inspirasi untuk hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, rezeki itu bukan soal jabatan atau kekuasaan, tapi soal seberapa ikhlas kita berusaha, seberapa tulus kita memberi, dan seberapa besar kita percaya bahwa Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya yang mau berbuat baik. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang memiliki penghasilan besar harus dicurigai dengan hal-hal negatif. Seorang anggota DPR yang kita bahas tadi justru menunjukkan bahwa kekayaan dan rezeki melimpah bisa datang dari kerja keras, usaha halal, dan kebiasaan berbagi kepada sesama. Gaji pokok memang tidak besar, tapi karena beliau pintar memanfaatkan peluang usaha, rajin mengembangkan bisnis, dan istiqomah dalam bersedekah, pintu rezeki terbuka sangat lebar hingga bisa mencapai 500 juta rupiah per bulan. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dari jalan pintas. Kalau mau hidup berkah, kita harus bekerja keras, jujur, pintar mengelola rezeki, dan jangan lupa berbagi.
Sedekah sekecil apapun akan kembali ke kita dalam bentuk kebaikan yang lebih besar. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus mencari uang, tapi fokus juga bagaimana uang itu bisa memberi manfaat bagi orang lain. Karena sejatinya, rezeki itu titipan Allah, dan akan terus bertambah kalau kita gunakan di jalan yang benar.